Hai, saya Mata Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Email yang saya pilih adalah email dari Tawama QQ Channel. Alamat emailnya adalah rizkyhiskia674@gmail.com. Halo Kak, perkenalkan saya Rizky dari Manado. Saya ingin bertanya sebagai pemula fotografi, apakah boleh edit foto prewedding hanya menggunakan handphone? Berikut saya lampirkan hasil editan menggunakan handphone gear Canon 70D dan juga Canon EF 16-35mm, kemudian Vivo Y19. Terima kasih, sukses selalu. Dan kemudian dilampirkan dua buah foto. Foto yang pertama dan foto yang kedua. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang semuanya selalu support channel ini, yang selalu share dan juga sudah subscribe. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang baru banget ketemu channel ini dan belum di-subscribe. Jangan lupa di-subscribe sekarang karena setiap minggunya saya mengupload 2 buah video membahas seputar fotografi. Dan mungkin bila ada teman-teman di sini yang menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi ataupun social media management, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Dan juga buat teman-teman yang menanyakan apakah bisa memanggil saya sebagai narasumber untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya mengenai foto yang dikirimkan oleh Rizky ya. Nah, Rizky di sini mengirimkan dua buah foto. Foto yang pertama ini foto yang sebelum diedit dan foto yang kedua adalah foto yang sudah diedit. Mungkin sedikit koreksi dari saya adalah di komposisinya dulu ya. Di sini komposisinya harus hati-hati terhadap detail-detail yang tidak penting. Kalau saya lihat di bagian depan ada foreground seperti ranting. Nah, ranting ini sebenarnya bisa kamu hindari. Jadi biasanya detail yang tidak penting sebaiknya dihindari aja, dibuang, dipatahkan, atau kalau sudah terpaksa terjadi di dalam foto ini, coba kamu clone out dengan melakukan editing di Photoshop. Ini akan lebih baik bila kita memperhatikan detail dan tidak memasukkan detail-detail yang tidak penting dalam komposisi foto kita. Dan kemudian di sini juga satu koreksi lagi buat Rizky adalah bagian patung harus hati-hati terhadap exposure bagian patung karena patungnya ini berwarna putih. Kalau dilihat dari jatuhnya cahaya, ini kemungkinan matahari adalah di posisi siang hari ya. Di posisi siang hari ini biasa matahari kencang banget dan posisinya sudah sangat dari atas. Dan ini harus hati-hati banget buat teman-teman yang berpakaian putih, kemudian memotret objek berwarna putih karena biasanya cenderung akan mudah untuk overexposure. Di sini teman-teman harus perhatikan jangan sampai foto kamu kehilangan detail karena exposure yang berlebihan. Nah, teman-teman di sini yang baru aja ketemu channel ini dan mungkin belum pernah nonton di video saya sebelumnya yang membahas mengenai exposure, teman-teman bisa klik di video di bawah ini. Ya, ini pembahasan mengenai exposure dalam fotografi supaya kamu paham mengenai apa itu overexposure, apa itu underexposure, dan bagaimana caranya mendapatkan exposure yang paling pas. Nah, kemudian pertanyaan yang dikirimkan oleh Rizky adalah, boleh nggak sih kalau kita melakukan editing hanya menggunakan handphone ya? Padahal fotonya ini dibuat dengan menggunakan kamera DSLR. Sebenarnya sah-sah aja, ada beberapa teman-teman saya juga yang baru belajar fotografi, mungkin baru investasinya hanya seputar kamera dan lensa, tapi belum memiliki komputer untuk editing. Itu sebenarnya tidak apa-apa buat kamu yang baru belajar fotografi. Ada plus minusnya ya di sana. Dan yang pasti semakin besar layar kita editing itu akan semakin lebih baik karena kita bisa melihat detail lebih baik lagi. Nah, di sini yang harus teman-teman perhatikan bila kita melakukan editing menggunakan smartphone, ya teman-teman harus coba lihat apakah smartphone kita juga memiliki layar monitor yang baik ya. Artinya kadang-kadang kita suka termanipulasi dengan layar-layar monitor tersebut. Jadi buat teman-teman yang mungkin sifatnya sudah melakukan fotografi untuk secara komersil, artinya diperjualbelikan, ada kliennya. Nah, teman-teman coba memikirkan untuk investasi jangka panjangnya. Bila sekarang baru belajar, mungkin baru menjadi seorang fotografer prewedding ataupun profesi fotografi lainnya, itu nggak apa-apa di awal karena biasanya kita masih mempelajari ya kebutuhan kita seperti apa, investasinya seperti apa. Itu oke banget pada saat kita baru belajar. Tapi kalau kita ingin terjun secara serius untuk long term, pasti otomatis teman-teman harus memiliki komputer yang memiliki monitor yang khusus untuk editing foto.
Buat teman-teman yang mungkin menanyakan kenapa harus ada monitor khusus untuk editing foto gitu ya. Nah, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya ini. Saya pernah membahas bersama teman saya di sini mengenai monitor-monitor yang khusus untuk fotografi, apa saja perbedaannya dan mengapa itu menjadi berbeda. Nah, di sana mudah-mudahan bisa menjelaskan teman-teman supaya teman-teman mendapat wawasan yang lebih tentang monitor-monitor yang didesain khusus untuk fotografi dan juga videografi. Di sini saya belum bisa bicara terlalu banyak mengenai foto yang di editing ya. Tapi di sini harus hati-hati pada saat melakukan color grading ya. Jadi di sini kalau saya lihat kan Rizky ada melakukan color grading pada bagian langitnya sehingga lebih bluish ya. Nah, ketika warnanya ini lebih biru gitu ya, dimana birunya ini juga kalau saya lihat ada mengandung magentanya ya, lumayan banyak. Ini juga harus hati-hati terhadap si skin tone itu sendiri, skin tone dari si model yang kita foto nih atau couple-nya ini ya. Nah, di sini harus hati-hati karena biasanya skin tone itu lumayan sensitif ketika kita menggeser satu buah warna. Kadang-kadang kita harus melakukan masking juga pada area tertentu atau masking pada si model tersebut supaya kulitnya tidak bergeser atau tidak ikut tercampur dengan warna yang kita geser lainnya. Nah, kemudian buat teman-teman yang mungkin belum pernah nonton di video saya sebelumnya yang membahas mengenai masking pada fotografi atau color grading gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya yang satu ini. Nah, pada video yang satu ini yang membahas mengenai color grading menggunakan Capture One Pro, dan kemudian juga buat teman-teman yang melakukan editing dengan menggunakan Adobe Photoshop, teman-teman juga bisa klik di sini pembahasan mengenai bagaimana caranya masking ya, melakukan masking supaya foto kita bisa dipisahkan antara skin tone-nya, kemudian warna-warna lainnya yang kita akan editing. Nah, kemudian buat teman-teman di sini yang mungkin ingin melakukan editing dengan menggunakan smartphone, nah teman-teman juga bisa sebenarnya menginstall aplikasi-aplikasi seperti Adobe Lightroom ya atau Adobe Photoshop, atau juga kadang-kadang kalau saya sering menggunakan Snapseed gitu ya. Nah, di sini sebenarnya aplikasi-aplikasi ini lumayan membantu kita. Tapi yang menjadi permasalahan pada saat kita menggunakan smartphone untuk editing ya, kita harus melakukan zooming yang benar-benar cukup besar sehingga kita bisa melihat detailnya dan juga meretouch dengan baik gitu ya. Nah, di sini memang benar-benar membutuhkan ketelitian banget buat kamu yang suka melakukan editing dengan menggunakan smartphone. Nah, di sini sebenarnya juga salah satu poin yang harus kamu pertimbangkan adalah output dari foto yang kamu ingin perjualbelikan atau yang kamu ingin tampilkan. Kadang-kadang kalau sifatnya hanya digital di sosial media, mungkin melakukan editing dengan menggunakan smartphone saja sudah cukup ya. Tapi kalau teman-teman ingin melakukan printing apalagi dalam skala besar, nah teman-teman harus hati-hati sekali karena kita membutuhkan detail yang sangat-sangat presisi. Pada saat di print besar, kita bisa melihat detail-detail yang mungkin di editingnya kurang rapi. Maka daripada itu kita kadang-kadang membutuhkan monitor yang cukup besar supaya kita bisa melihat detail itu lebih jelas lagi. Nah, di video kali ini saya akan coba share buat teman-teman sekalian yang suka melakukan editing dengan menggunakan smartphone. Mudah-mudahan bisa membantu kamu memaksimalkan hasil foto yang kamu edit dengan menggunakan smartphone. Nah, di sini yang pertama yang teman-teman bisa lakukan adalah teman-teman coba betulkan dulu foto yang kamu hasilkan. Artinya sebelum kamu melakukan editing, kamu harus pastikan foto yang kamu buat itu adalah foto yang terbaik. Artinya di sini adalah teman-teman memiliki exposure yang pas, kemudian juga memiliki komposisi yang baik, juga memiliki kreativitas dalam membuat sebuah foto. Dan kemudian juga detail-detail yang tadi saya ucapkan, detail yang tidak penting coba kamu hilangkan dulu. Jadi kamu bisa memastikan kamu bisa menghasilkan sebuah foto yang sangat baik. Jadi tanpa harus mengandalkan editing yang berlebihan atau retouching, misalkan harus clone out sana, clone out sini, tapi teman-teman sudah mendapatkan foto yang terbaik terlebih dahulu. Nah, itu penting banget sebelum kamu melakukan editing dengan menggunakan software apapun, dengan komputer ataupun dengan smartphone. Tips yang kedua adalah teman-teman bisa melakukan kalibrasi pada smartphone kamu. Beberapa smartphone itu memiliki fasilitas untuk melakukan kalibrasi, tapi juga buat teman-teman di sini yang mungkin tidak bisa, teman-teman juga bisa harus memastikan apakah brightness atau tingkat terang dari smartphone kamu itu cukup mewakili. Artinya di sini teman-teman mungkin pernah melakukan editing karena layar monitor kamu itu terlalu gelap. Nah, hasil foto kamu mungkin jadinya outputnya juga terlalu gelap.
Nah, teman-teman harus pastikan tingkat brightness itu ada di level medium, jadi tengah-tengah, atau lebih tinggi lagi. Jangan sampai teman-teman mengedit dengan level brightness yang cukup low, sehingga hasil foto kamu tidak maksimal. Karena biasanya brightness atau tingkat terang dari kita punya smartphone itu sangat mempengaruhi hasil foto kita. Kemudian juga smartphone itu memiliki color temperature, ya color temperature ini juga kadang-kadang berbeda-beda setiap device. Jadi teman-teman harus make sure apakah foto yang kita lakukan editing itu juga hasilnya bisa lebih baik. Ada baiknya teman-teman bisa melakukan cross-check terhadap smartphone teman kamu misalnya yang berbeda brand, supaya kamu bisa tahu yang mana kira-kira yang mendekati keinginan kita. Kemudian juga di beberapa smartphone kamu misalkan ada fasilitas untuk memaksimalkan warna hasil foto, misalkan ada fasilitas True Tone. Nah, di sini juga harus kamu matikan supaya kamu bisa memastikan hasil foto yang kamu hasilkan itu tidak di-adjust oleh smartphone kamu secara otomatis. Nah, kemudian tips yang ketiga, kalau teman-teman belum memiliki aplikasi editing dari luar, teman-teman bisa melakukan dengan aplikasi-aplikasi bawaan dari si smartphone kamu sendiri, karena biasanya zaman sekarang smartphone itu memiliki menu-menu khusus untuk editing foto. Karena zaman sekarang smartphone itu merasa fotografi adalah bagian dari si smartphone ini sendiri. Jadi banyak banget produsen smartphone itu memiliki menu-menu yang sudah melengkapi kebutuhan kita supaya kita bisa mudah untuk melakukan editing. Nah, kemudian yang keempat, kalau teman-teman masih merasa aplikasi-aplikasi itu kurang, teman-teman bisa melakukan downloading ya aplikasi-aplikasi, karena banyak banget yang menjual aplikasi tersebut dan teman-teman bisa gunakan supaya hasil foto kamu bisa lebih maksimal. Nah, di sini biasa aplikasi yang sering saya gunakan adalah aplikasi Snapseed dan juga VSCO. Tapi ini kembali lagi, setiap fotografer itu pasti memiliki selera dan juga kebiasaan melakukan editing dengan aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, selain itu juga aplikasi Adobe Photoshop ataupun Lightroom teman-teman juga bisa pilih untuk memaksimalkan hasil foto kamu. Nah, kemudian tips berikutnya adalah teman-teman jangan melakukan over editing. Jadi over editing ini penting banget, biasanya buat para pemula fotografi itu sering banget kayak, wah keren nih bisa dibuat kayak gini, kemudian kita lakukan berlebihan sehingga hasilnya tidak natural. Jadi selalu pastikan kamu tidak melakukan editing yang berlebihan, baik itu menggunakan smartphone ataupun menggunakan komputer. Karena segala sesuatu yang overcook, overdone ya, itu biasanya hasilnya tidak akan maksimal. Dan kemudian tips berikutnya, kalau teman-teman sering melakukan editing dengan layer yang banyak gitu ya, nah teman-teman sebaiknya coba disimpan file tersebut supaya one day kalau kamu ingin melakukan revisi, kamu bisa melakukan tanpa harus mulai dari awal sekali, tapi bisa melakukan dengan adjustment pada bagian layer-layer atau proses editing yang sudah pernah kamu lakukan. Nah, kemudian tips berikutnya untuk melakukan editing ini sebaiknya kamu menyimpan filenya dengan file RAW pada saat kamu melakukan pemotretan. Tujuannya adalah supaya foto yang kamu abadikan itu belum terkompresi. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum pernah nonton di video saya sebelumnya membahas mengenai apa itu RAW dan juga JPEG, nah teman-teman bisa cek di bawah ini pembahasan saya mengenai apa itu file RAW dan apa itu file JPEG. Kemudian apa sih dampaknya pada saat kita melakukan editing, yang mana yang lebih baik, nah teman-teman bisa cek langsung di video tersebut. Nah, kemudian setelah itu buat teman-teman yang mungkin juga merasa takut filenya hilang gitu ya, atau apalagi kalau tadi yang saya lihat kan itu untuk kebutuhan prewedding ya, itu artinya harus hati-hati sekali terhadap file-file tersebut, jangan sampai hilang. Jadi harus pastikan kamu memiliki backup, menyimpan file tersebut pada tempat yang berbeda-beda. At least paling nggak kamu melakukan saving pada 2 lokasi yang berbeda supaya hasil foto tersebut tidak hilang. Nah, demikian pembahasan kali ini mengenai boleh nggak sih kita melakukan editing di smartphone. Nah, mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman mengenai editing pada smartphone dan juga bagaimana caranya memaksimalkan foto-foto yang kamu hasilkan. Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan berikutnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah ini, atau yang ingin membedah fotonya silahkan email ke martasuherman@gmail.com. Siapa tahu foto kamu yang akan saya bahas di video saya berikutnya. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye.